Sobat Sot, semoga dimanapun kalian berada tetap selalu dalam lindungannya dan dalam keadaan yang bahagia. Senang sekali rasanya saya, Nanda Nabila Rahma, kembali menyapa kalian semua di episode kedua Siniar Sot. Setelah mengetahui apa LPM Unibdu itu, gak lengkap rasanya kalau kita belum tahu tentang kampusnya. Untuk itu, kita punya dua narasumber hebat untuk berbicara lebih lanjut tentang kampus kita. Langsung aja kita sambut, ada Mas Hazik dan juga ada Mas Khairul. Selamat pagi Mas Hazik, selamat pagi Mas Khairul. Pagi. Mungkin bisa disapa dulu Sobat Sot yang lagi dengerin sambil ngenalin diri. Mungkin juga bisa cerita apa sih kesibukannya Mas Hazik dan Mas Khairul hari-hari ini. Siapa dulu? Mulai dari Mas Hazik dulu. Oke, siap. Selamat pagi ya teman-teman semua. Sebelumnya mungkin yang baru tahu saya, perkenalkan nama saya Muhammad Hazik Azizi. Biasa dipanggil Hazik. Kalau mau follow Instagram saya juga bisa @hazik_azizi ya. Untuk info lebih lanjut. Saya kebetulan asli orang Lampung, keturunan Jawa. Tapi saya ada bau-bau Arab sedikit ya. Alhamdulillah sekarang saya di Unibdu sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang katanya itu merupakan manifestasi dari DPR yang ada di lingkup nasional, akan tetapi kalau DPM ini nggak ada gajinya sama sekali. Ya mungkin itu saja ya, nanti biar dilanjutkan sama Presiden Mahasiswa kita, Mas Khairul Abidin. Baik, selanjutnya silakan Mas Khairul untuk disapa Sobat Sot. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abidin ya. Saya dari Tuban. Sebelumnya saya di sini selaku Presiden Mahasiswa, yang mana kita tahu bahwasanya adanya BEM ini juga merupakan salah satu faktor dari adanya pelatihan pendidikan politik yang ada di kampus. Terutama nanti sebelum kita terjun ke dunia pendidikan yang dunia politik yang sebenarnya. Di sisi lain, kegiatan kami sebenarnya saya sama DPM ini satu kelas ya kan, di semester 7 juga. Kesibukan kita ya agak sibuk-sibuk amat ya, karena memang cuma skripsi ya kan, walaupun cuma satu kata skripsi tapi memang meribetkan otak ya Pak. Lumayan. Cukup ya mungkin. Oke, baik, terima kasih atas pengenalannya dari Mas Khairul dan juga Mas Hazik. Mungkin kita semua udah tahu ya BEM itu apa, DPM itu apa. Terus kita sebelum masuk ke mau dibawa kemana masa depan Unibdu ini, mungkin bisa dijelasin dulu nih komunikasi dan garis koordinasi antara BEM ke DPM dan juga feedbacknya DPM ke BEM itu udah berjalan dengan baik atau belum sih selama periode Mas Hazik dan juga Mas Khairul ini? Ya silakan mungkin bisa dijawab, karena dari BEM ke DPM dulu mungkin bisa dijawab oleh Mas Khairul dulu. Harusnya masalah garis koordinasi Mbak ya, itu lari ke DPM dulu, karena yang lebih tahu lingkup itu adalah DPM. Walaupun saya juga tahu ya, karena kalau kita lihat di PDPRT atau ADART yang kita punya itu kan selurus, tapi dalam artian kita nggak bisa menyuruh DPM, tapi DPM yang bisa menyuruh saya. Mungkin untuk masalah garis koordinasi nanti bisa dijelaskan langsung oleh DPM kita gitu. Tapi selama berjalan ini dari BEM itu juga udah sesuai gitu? Kalau masalah saya tidak sesuai dengan tupoksi saya, ya saya sudah melakukan yang terbaik ya. Mulai dari saya juga sering ke UKM untuk mengetahui pengembangan UKM, salah satu ya misalnya SBR, Pramuka dan sebagainya. Walaupun ada sedikit UKM yang memang belum ada orangnya ya, mungkin kesibukan kuliah dan lain sebagainya. Di sisi lain kalau di ranah fakultas sendiri, ada beberapa fakultas juga sudah saya sambangi, termasuk HIMA ya. Saya langsung turun, bukan ke BEM-nya langsung, tapi saya langsung turun ke HIMA-HIMA, terutama HIMA PGMI. Mungkin itu untuk garis koordinasi, insya Allah mungkin kalau dirasa kurang puas, memang kurang puas, tapi di sisi lain itu yang bisa saya berikan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Mas Khairul. Selanjutnya dari Mas Hazik. Ini gimana maksudnya? Garis koordinasi, feedback dan lain sebagainya ini gimana? Kalau dari yang BEM tadi itu kan antar BEM ke bawahnya dan juga ke Masnya. Terus tadi Mas Khairul bilang kalau misalnya yang lebih tahu itu DPM. Jadi mungkin setelah BEM melakukan komunikasi ke Mas Hazik, mungkin dari DPM feedbacknya ke BEM itu kayak gimana? Mungkin dari komisi C-nya atau komisi B-nya? Jadi sebenarnya gimana ya? Saya katakan, saya kemarin habis diskusi dengan beberapa orang, ternyata beberapa aturan yang ada di Unibdu ini masih apa ya? Contoh dari UKM LPM sendiri, ini kan berada di bawah naungan Kementerian Kominfo ya, berada di bawah naungan Kominfo. Ternyata setelah ditelisik lebih jauh, ternyata nggak seharusnya seperti itu. Lah ini
ya gimana ya, kalau dikatakan masalah komunikasi, saya rasa komunikasi selesai. Siapapun yang orang yang ngechat saya ya saya balas. Nggak ada prioritasan ya di saya. Dan insya Allah di komisi-komisi saya semuanya berjalan. Tinggal mungkin beberapa komisi yang memang masih saya katakan dalam tanda kutip efek pandemi. Sebagai contoh komisi D yang sekarang harusnya ini sudah apa ya, Muskerda FL2MI, cuman sejauh ini belum terlaksana karena masih pandemi. Jadi untuk komunikasi ke bawah, ya saya komunikasinya cuman ke DPM fakultas dan juga khususnya ke BEM Unip. Karena untuk komunikasi ke bawah yang lainnya, ke bagian UKM, ke bagian BEM fakultas atau mungkin hima-hima, itu adalah bagian dari BEM Unip dan juga BEM yang ada di situ pada lingkup itu. Mungkin itu sih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ini udah masuk ke lebih jauhnya, itu tadi kan kondisi DPM dan BEM saat ini. Terus selanjutnya, ini sesuai dengan tema di episode 2 kali ini tuh mau dibawa kemana masa depan Unibdu. Itu menyangkut BEMU yang pertama sebagai pelaksana ya dari program kerja yang di kampus. Kan udah lama nih dari Mas Khairul dilantik, itu sebenarnya dari awal tuh udah kebayang nggak sih pengen bawa BEMU kemana? Apakah itu nambah program kerja atau memperluas jaringan dan lain sebagainya? Oke, baik, terima kasih sebelumnya ya. Mengenai BEM Unip sendiri, kita tahu bahwasanya dalam hal ini sudah beberapa hal yang sebenarnya saya belum lama menjadi BEM Unip ini, baru beberapa bulan Pak ya. Iya kan, karena memang karena ada problem ya dari internal kita juga sendiri. Tapi alhamdulillah saya memaksimalkan adanya waktu kurang lebih 3 atau 4 bulan ke depan. Ya kan, itu sudah salah satunya saya sudah mengikuti BEM pesantren, dan itu ada salah satu dari tim internal kita, Kemenlu kita, menjadi sekretaris Jawa Timur. Itu merupakan salah satu faktor branding kita di ranah BEM seluruh Indonesia atau pesantren. Di sisi lain juga kita juga aktif di BEM Nusantara, kita juga aktif di KBMJO, ada juga sekretaris kita juga jadi sekretaris KBMJO. Kebanyakan dari BEM Unip sendiri itu hanya jadi sekretaris, bukan jadi ketua ya. Memang belum siap kayaknya. Nah, kemudian dari ranah proker-proker yang kami kerjakan dari BEM Unip sendiri sudah ada beberapa gebrakan yang kami lakukan. Salah satu adalah debat mahasiswa yang mana sebelum-sebelumnya belum terlaksana ya, atau belum pernah ada. Karena kenapa kok kita ambil ranah dari mahasiswa sendiri? Karena memang kalau kita lihat dari segi mahasiswa kita sendiri sebenarnya itu sudah bagus, public speaking-nya bagus, cuma nggak ada tempat pengwadahan atau persiapan untuk ke sana. Contohnya, setiap tahun universitas itu selalu LL Dikti selalu itu mengadakan namanya perlombaan debat, baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tetapi sayangnya di lingkup kita itu ketika ingin mengadakan tersebut kita susah mencari mahasiswa, padahal banyak potensi di situ. Alasannya kenapa? Karena nggak ada penumpang atau wadah untuk menampung. Akhirnya dari BEM Unip sendiri mengadakan proker tersebut untuk menjadi suatu wadah. Ketika nanti ada perlombaan, kita langsung mengambil orang-orang yang sudah terjuara kemarin di universitas gitu. Baik, itu tadi kan jawaban dari Mas Khairul selaku Ketua BEM Unip. Sedangkan nih dari DPMU selaku controllingnya BEM gitu kan, pernah nggak sih menemukan kejanggalan pada salah satu programnya BEM, dan mungkin juga bisa disampaikan itu sekalian kan langsung ketemu biar enak gitu tatap muka, dan juga mungkin kalau punya saran ke depannya silakan disampaikan langsung. Oke ya, jadi mungkin gimana ya, saya juga sebenarnya justru lebih dulu Pak Presiden mahasiswa ini ya, Presma ini terpilih sekitar bulan Juli, insya Allah kalau nggak salah sekitar bulan Juni atau Juli, atau bahkan, mohon maaf, April, Pak Presma ini terpilih itu April, bulan April awal. Saya masih ingat itu tanggal 5 kalau nggak tanggal 6. Nah, itu terpilih di situ. Sementara saya ini terpilih menjadi ketua dewan ini baru bulan September. Dan sekarang sudah mau demisioner, kan lucu ya. Cuman satu visi saya itu yang saya tanamkan di dalam diri saya adalah organisasi yang baik adalah organisasi yang tertib secara administrasi, yang administrasinya tertata dengan baik. Dan alhamdulillah kami juga sudah mengesahkan tertib administrasi yang baru dari Ormawa Unibdu ini yang belum lama kami sosialisasikan juga. Dan untuk BEM tentunya karena memang tertib administrasinya ini baru kami sahkan dan mungkin belum ada program yang sangat terkait dengan tertib administrasi yang baru. Sejauh ini kalau kita mengacu ke tertib administrasi yang lama yang masih mohon maaf dalam tanda kutip sedikit korat-karit itu ya semuanya berjalan dengan sesuai apa yang seharusnya ada. Cuman belum tahu nanti ke depannya karena memang ada tertib administrasi yang baru yang harus kita patuhi bersama, entah itu dari ranah BEM, UKM, hima-hima dan lain sebagainya. Mungkin itu sih. Oke,
Oke, baik, itu tadi kan jawaban dari DPMU ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya ketika BEM itu ngadain acara, jadi mesti komunikasi dulu sama Pak Ketua BEM, Ketua DPM, mohon maaf. Jadi meskipun Ketua DPM enggak ya. Iya, Jadi koordinasinya itu kalau memang dia berkaitan dengan administrasi, silakan nanti komunikasi langsung dengan komisi A. berarti sesuai komisinya. Sesuai komisinya masing-masing. Oke, baik. Terus kemudian nih, ini kan udah mendekati pemilihan rektor baru. Terus ada nggak sih harapan atau hal-hal yang belum tercapai dari Mas Khairul sebagai Ketua BEM dan dari Mas Hazik sebagai Ketua DPM, dan juga harapannya di pemilihan rektor yang baru ini bakalan kayak gimana gitu, mahasiswa? Mungkin dari DPM dulu ya. Oke, silakan. Oke ya, sebenarnya ini pembicaraan yang sangat sensitif, saya katakan sangat sensitif, dan ya gimana ya, saya sendiri baru dengar kabar itu sebagai kabar burung karena memang belum ada kabar yang pasti. Seperti halnya mungkin kalau kita mendengar kabar 2024 akan ada pemilu raya lagi, pemilu secara nasional. Itu kan kita hampir tahulah bahwasanya sekitar di pertengahan tahun pemilu itu akan dilaksanakan ketika tidak ada kendala-kendala yang memang mengharuskan pemilu itu dimajukan atau diundur. Nah, sementara di pemilihan rektor ini sejauh yang saya tahu ini hanya berkaitan secara menjadi urusan orang-orang internal saja, menjadi urusan orang-orang internal yang kita ini seakan-akan ya udahlah, kalian ini mahasiswa, udah laksanain aja apa yang ada. Kalian mahasiswa, tugas kalian belajar, kalian mahasiswa, tugas kalian mencari pengalaman dan lain sebagainya. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya harapan besar dari saya, artinya nanti kita ini harus tahulah siapa-siapa saja yang menjadi kandidat, dan setidaknya kita semua ini menjadi mahasiswa yang memiliki hak memilih, sehingga nantinya ketika suatu saat, mohon maaf dalam tanda kutip ketika Unibdu dalam pimpinan rektor ini kok bisa dikatakan kurang progres, artinya yang bersalah ini bukan hanya orang-orang internal Unibdu saja, tapi semua mahasiswa yang terlibat dalam pemilihan itu. Jadi ya kalau dosa kita tanggung bareng gitu. Kalau nanti yang milih orang-orang internal, seandainya dalam tanda kutip rektor ini nantinya itu kurang progres, kan kasihan yang nanggung dosa sedikit orang. Kalau bareng-bareng kan rata tuh dosanya dikit-dikit gitu kan. Ya mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, baik, jadi dari DPM tadi itu berharap kalau misalnya ada transparansi kandidat rektor supaya terus juga mahasiswa seluruh negeri itu punya hak pilihnya. Kalau misalnya dari Pak Ketua BEM sendiri kayak gimana nih? Terima kasih. Membahas tentang hal yang sensitif ya Pak ya. Sensitif banget. Kurang berani ya. Di sisi lain juga beliau adalah seorang kiai ya. Karena memang kesibukannya banyak sekali. Di sini pun cuma bisa Sabtu Ahad, dan itu pun kalau bisa beliaunya ya. Biasanya yang paling full itu Ahad. Jadi kalau saya melihat masa progres, program dan sebagainya, saya nggak berani terlalu intim. Takutnya nanti ada kesalahan dari ucapan saya yang menyalahi dari apa yang terjadi gitu. Pada intinya apa yang diharapkan DPM Unif itu sesuai dengan BEM Unif juga, sesuai dengan harapan saya juga, adanya transparansi dalam pemilihan. Yang harus saya harapkan di sini kan bukan siapa yang menjadi, tapi apa progres yang akan diciptakan nanti ke depannya. Sesuai dengan tema yang sampaikan, mau dibawa kemana masa depan Unibdu, karena masa depan Unibdu itu tidak hanya berlaku pada rektor, tapi seluruh sivitas akademik baik dari mahasiswa ataupun rektor ke atas itu adalah sangat berpengaruh. Rektornya katakanlah, karena ada kan bahasa katakanlah seperti ini, pemimpin yang ketika pemimpinnya cerdas, baik, otomatis orang-orang yang di bawah juga akan mengikutinya. Tetapi ketika pemimpinnya kok dalam artian tanda kutip kurang, mohon maaf ya, kurang progres atau kurang cerdas dan sebagainya, maka prajurit yang ada di bawah pun juga akan sama. Tapi satu yang harus ketahui oleh mahasiswa bahwasanya dua-duanya antara atas dan bawah itu harus saling melengkapi, saling benar-benar mempunyai potensi untuk mewujudkan visi misi Unibdu. Itu mungkin saya. Oke, baik, tadi kan harapan yang dari BEM, terus kemudian ini tuh kan harapan dari para ketua dan juga petinggi, jadi pengen punya rektor yang progres. Terus dari ketua DPM-nya juga udah kelihatan kan kalau misalnya progres, terus dari ketua BEM-nya juga udah. Permasalahannya mahasiswa di Unibdu itu udah sesuai harapan kalian berdua apa belum nih? Kayak misalnya mahasiswa ini kebanyakan mungkin bisa diambil kayak berapa persennya gitu yang bisa diajak buat ikut progresnya Mas Hazik dan Mas Khairul. Dari siapa dulu mungkin silakan. Oke. Dari mungkin ya saya lagi ya, nggak apa-apa, saya dulu lagi.
Jadi kalau kita berbicara masalah mahasiswa Unibdu, saya rasa nggak bisa disalahkan ya, dimanapun kita berada ketika dalam kondisi yang seperti sekarang ini, ya kita ini sama-sama artinya khususnya ketua-ketua organisasi mahasiswa ini hampir bisa dikatakan sebagai korban pandemi lah. Ya seperti itulah, korban pandemi. Artinya kenapa saya berkata seperti itu? Ya kita lihat sendirilah, di Unibdu sendiri itu ada sekitar, mohon maaf saya berbicara sedikit lebih mengkerucut di FAI. Di FAI itu tahun lalu ada sekitar 130 mahasiswa baru. Tahun lalu 2020 130 mahasiswa baru. Tapi ketika rekrutmen untuk masuk ke dalam BEM FAI yang kemarin ini cuman ada 11 pendaftar. Bayang pun, coba itu. Dari 130 cuman ada 11 yang daftar. Lah ini yang 119 kemana? Ya kita nggak tahu ya, mungkin mereka punya kesibukan masing-masing atau mungkin ya yang jelas kalau saya bilang efek pandemi lah, nggak lain dan nggak bukan. Ya memang itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, entah itu di lingkup kampus ataupun ya di lingkup masyarakat, itu berpengaruh sekali. Ya mungkin itu sih kalau menanggapi tentang mahasiswa Unibdu. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa langsung disambung sama Bapak BEM kita. Sebenarnya kalau membahas tentang mahasiswa Unibdu ya, itu juga membahas tentang diri kita sendiri ya Pak ya. Kita menjabarkan diri kita sendiri. Dari sini saya juga ingin sesuai dengan apa yang disampaikan DPM, saya juga dari FAI juga. Memang salah satu kurang aktifnya teman-teman mahasiswa itu di Unibdu karena satu memang faktor pandemi. Yang kedua ada yang namanya faktor tidak bisa memanage waktu, saya katakan seperti itu. Atau yang ketiga, lebih asik main game daripada beraktivitas atau jadi aktivis. Karena mereka tahu mendapat gambaran-gambaran dari kakak-kakak sebelumnya, aktif itu susah. Ya, Pak ya. Betul. Ngalor ngidul, moro BAK, moro BAU, diseneni dan lain sebagainya, itu yang menjadi salah satu faktor mereka tidak berani akan gebrakan-gebrakan baru. Maksudnya itu nggak berani tantangan. Saya katakan seperti itu. Buktinya apa? Di PGMI sendiri. Tadi ini mengatakan BEM ya. Di PGMI sendiri merucut itu setelah pemilihan cuma yang jadi BPH cuma 2, kepala sama wakil, nggak ada yang namanya anggota-anggota. Baru beberapa minggu itu lapor ke saya, ini gimana Pres kok nggak ada yang daftar dan sebagainya. Saya suruh kamu soal ke dekan kamu atau wakil dekan kamu minta apa namanya yang KIP ya, itu dalam artian bukan ancaman ya, tapi memang mahasiswa KIP itu harus ada progres di kampus juga, akhirnya baru tercipta semuanya, walaupun ya kurang sempurna. Pada intinya ketika perjalanan pun masih kena seleksi alam ya, hilang-hilang. Tapi pada intinya ya semua tergantung kesadaran kita sih sebagai mahasiswa, kita menjadi aktivis atau menjadi kupu-kupu itu juga tergantung diri kita. Saya nggak mau menilai teman-teman semua, takutnya nanti ini di-share dan sebagainya, saya menjadi ancaman dari luar. Ya pada intinya tanpa saya jelaskan, teman-teman LPM juga sudah tahu lah gimana, karena kan dari THB sendiri sebagai ketua DPM fakultas kan, nah ya kan, dari teman-teman LPM juga aktivis di internal, di BEM, di DPM kan, nah itu otomatis sampean juga sudah menilai itu sendiri. Oke, baik, itu tadi semua udah kita bahas untuk tema pada episode kali ini, yaitu mau dibawa kemana masa depan Unibdu. Jadi semoga sobat sot yang lagi dengerin ini bisa terjawab semua kekepoannya terkait mau dibawa kemana masa depan Unibdu. Untuk kalimat tutupnya mungkin bisa disampaikan saran-saran buat sobat senior SOT. Monggo, Pak Pres dulu lah, gantian lah. Iya, dari Presmanya dulu mungkin. Dari tadi udah Pak DPM dulu. Harapan saya abis ini selesai ya Pak ya. Iya, betul. Ya harapan saya ya. Harapannya ini. Selama program ini yang ingin saya harapkan dari teman-teman mahasiswa semua benar-benar aktif dan juga tahu kesibukan masing-masing, bahwasanya kegiatan internal itu merupakan kegiatan yang positif bagi diri kita, pengembangan potensi, terus juga namanya public speaking dan lain sebagainya. Karena dari sinilah kita belajar bahwasanya apa yang kita dapatkan di kampus bukan hanya masalah akademik, tapi masalah non akademik juga kita perlukan. Karena yang nanti kita keluar dari dunia kampus itu bukan ijazah yang kita sangat diperlukan, tapi soft skill kita, hard skill kita itu yang sangat dipergunakan ketika kita sudah kerja nanti. Oke, mungkin itu sih. Oke, selanjutnya mungkin ada pesan-pesan juga Iya, yang mau disampaikan. mungkin pesan saya nggak banyak buat teman-teman ya, khususnya di sini teman-teman yang ada di organisasi lah, entah itu di ormawa organisasi manapun. Dan kalau sampai ini ditonton mungkin oleh orang-orang luar selain orang-orang Unibdu, harapan saya buat teman-teman yang berorganisasi, jangan sampai memberikan efek negatif kepada teman-teman kalian yang ada di bawahnya. Artinya tetap kuliah prioritas, organisasi totalitas. Mungkin itu dari saya.
Siniarsot. Jadi tenang aja buat mahasiswa yang pengen banget buat berkomunikasi sama Mas Hazik dan juga Mas Khairul, ntar bisa di follow Instagramnya. Jangan lupa buat visit us on Instagram @persmaunibdu dan website kita. Baik, setelah kita udah nemenin kalian semua di Siniarsot episode 2 kali ini, saya Nahda pamit undur diri, dan juga narasumber hebat kita Mas Khairul dan Mas Hazik juga pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya Sobat Siniarsot. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di episode Siniarsot berikutnya. Salam pers mahasiswa. Salam. Ya memang itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, entah itu di lingkup kampus ataupun ya di lingkup masyarakat. Kemudian nih, ini kan udah mendekati pemilihan rektor. Sendiri baru dengar kabar itu sebagai kabar burung. Sekali di sini pun cuma bisa Sabtu Ahad, dan itu pun kalau bisa beliaunya. Kayak sebenarnya ini pembicaraan yang sangat sensitif saya katakan. Ini kan bukan siapa yang menjadi, tapi apa progres yang akan diciptakan nanti ke depannya. Secara apa namanya ya? Menjadi urusan orang-orang internal saja. Pengalamannya, mahasiswa di Unibdu itu udah sesuai harapan kalian berdua apa belum? Sebenarnya kalau membahas tentang mahasiswa Unibdu ya, itu juga membahas tentang diri kita sendiri ya. Apa yang ada. Kalian mahasiswa, tugas kalian belajar, kalian mahasiswa, tugas kalian mencari pengalaman dan lain sebagainya. Itu ya kita lihat sendirilah. Di Unibdu sendiri, Sebagainya itu yang menjadi salah satu faktor mereka tidak berani akan gebrakan-gebrakan baru. Nemenin kalian semua di Siniarsot episode 2 kali ini, saya Nahda pamit undur diri. Pers mahasiswa. Salam.